Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa habibina ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta pengajian, mari sama-sama kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Hadir dalam pengajian ini semata-mata menambah ilmu, tentunya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Hal Ta'lam, karangan dari murid Syekh Abdullah Al-Haruri, namanya Syekh Muhammad Al-Akhras. Beliau ini adalah salah satu da'i Syekh kita yang berdakwah di negara Eropa, khususnya di daerah Swiss dan di daerah Jerman dan sekitarnya. Qala al-muallifu rahimahullah. Silahkan dibuka catatannya, dicatat yang perlu dicatat. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya bagi kita semua. Lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Hal ta'lam. Apakah kamu mengetahui? Apakah engkau mengetahui? Anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman min warik. Ay fiddah. Apakah engkau mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya pernah menjadikan perak sebagai cincinnya. Artinya, pernah nggak kamu mengetahui bahwa Rasulullah cincinnya itu terbuat dari perak, fiddah. Ini yang harus kita pahami. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin, yang pertama cincinnya terbuat dari perak. Gagangnya itu, besinya itu terbuat dari perak. Qala al-Hafizun Nawawi fi syarhi Muslimin manassuhu. Berkata Al-Imam Muslim dalam kitab Syarah Muslim. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Qauluhu ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi summa kana fi yadi Abi Bakr summa kana fi yadi Umar summa kana fi yadi Utsman. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya pernah membuat atau menjadikan cincinnya dari perak, khataman min wariqin. Fakana fi yadihi, maka Rasulullah dulu memakainya semasa hidupnya. Setelah wafat, makana fi yadi Abi Bakrin, kemudian setelah wafat cincin itu dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makana fi yadi Umar, setelah wafatnya Sayyiduna Abu Bakar dipakai oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Makana fi yadi Utsman, kemudian cincin itu ada di tangan Utsman bin Affan. Hatta waqa'a minhu fi bi'ri Aris. Sehingga akhir dari cincin itu dipakai oleh Utsman bin Affan. Tetapi cincin itu jatuh dari tangan Utsman di sumur namanya sumur Aris. Ada sumur namanya di Arab itu, di Makkah itu namanya sumur Aris. Di sumur inilah jatuh cincin tersebut, ya, cincin yang terbuat dari perak. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Naqshuhu artinya tulisan yang ada di cincin itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Jadi dari Al-Hafiz Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya pernah memakai cincin terbuat dari perak atau fiddah. Selama hidupnya dipakai cincin tersebut. Setelah wafat, cincin ini berpindah tangan ke Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Semasa hidupnya Abu Bakar, cincin itu masih dipakai oleh beliau. Sampailah wafat beliau, setelah wafatnya, cincin ini berpindah kepada Umar bin Al-Khattab. Karena beliau adalah khalifah kedua. Dipakai beliau selama hidupnya. Kemudian sampai beliau wafat, ini ini cincin dipakai oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Tetapi inilah akhir cincin ini dipakai oleh para khalifah yang ada. Sehingga cincin ini jatuh ke sumur namanya sumur Aris. Sumur Aris ini ada di Mekah
Ya, sampai sekarang sumur tersebut dikenal oleh orang-orang Makkah. Naqsyuhu Muhammadur Rasulullah. Jadi tulisan yang ada di cincin itu adalah tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi ada tulisannya. Ya, ada tulisannya. Dari sinilah dipahami bahwa kita memakai cincin itu diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tulisannya di situ adalah Muhammadur Rasulullah, maka kalau kita jangan pula ditulis Muhammadur Rasulullah karena kita bukan Nabi Muhammad. Lanjut kita perkataan Imam Nawawi, qala al-muallifu at-tabarruku bi asaris salihin wa lubsi libasihim wa jawazu lubsil khatami. Di sini dari hadis ini kita pahami bahwa ada dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bolehnya bertabarruk, yaitu mengambil berkah. Atau kita lihat sejarahnya tadi, cincin yang dipakai Rasulullah semasa hidupnya, setelah wafat Rasulullah, itu dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memakai itu dengan tujuan adalah tabarruk. Apa tabarruk? Itu mengambil berkah. Yaitu mengambil berkah dari tangan Rasulullah karena memakai cincin. Ya, karena memakai cincin. Maka dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq cincin tersebut untuk mengambil berkah karena sudah dipakai Rasulullah semasa hidupnya. Kemudian, kalau kita lihat lagi, setelah wafatnya Abu Bakar, itu cincin dipakai oleh Umar. Kenapa beliau pakai? Kalau kita bertanya mungkin sekilas, kenapalah cincin itu yang dipakai oleh Umar? Padahal ada cincin yang lain, yang lain, cincin yang lain, banyak cincin di sana. Kenapa itu yang dipakai oleh Umar? Tentunya mereka tahu bahwa Rasulullah itu sangat berkah, maka tentunya mereka yakin bahwa dengan memakai cincin yang dipakai oleh Rasulullah, bekas dari Rasulullah, itu ada keberkahan yang Allah berikan pada cincin tersebut. Kemudian dipakai Umar lah cincin tersebut sampai beliau wafat dengan keyakinan tabarruk atau mengambil berkah dari peninggalan Rasulullah. Kemudian sampailah pada wafatnya sampai kepada tangan Utsman bin Affan. Utsman pun melakukan hal yang sama. Melakukan pekerjaan dan amal yang dilakukan oleh mereka sebelumnya. Yaitu memakai cincin yang bekas Rasulullah. Keyakinannya bahwa itu adalah berkah. Kenapa? Karena dipakai oleh orang yang paling mulia. Orang yang paling berkah di muka bumi yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipakai beliaulah cincin tersebut. Sehingga cincin tersebut pada akhir hayatnya, ya menjelang akhir hayat dari Utsman bin Affan, cincin itu jatuh ke sumur namanya Sumur Aris. Nah, Sumur Aris inilah yang ada di Makkah, ya tulisannya ada tulisan dari Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cincin itu hilangnya di sumur namanya Sumur Aris. Maka di sini at-tabarruku bi asaris sholihin, bertabarruk dengan peninggalan orang-orang soleh, walubsi libasihim, dan memakai pakaian mereka, wa jawazu lubsil khatami, dan kebolehan memakai cincin, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuwarris iz law warrasa la dafa'al khatama ila warasati. Begitu juga di dalam hadis ini, selain dalil bertabarruk memakai pakaian orang-orang soleh, memakai cincin orang-orang soleh, memakai cincin orang-orang yang diberikan Allah kemuliaan, itu para nabi, para orang-orang soleh, para wali, kita boleh memakai, mengambil berkah, memakai pakaian dan cincin mereka. Dalam hadis ini juga dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya dan setelah wafat beliau tidak mewariskan apa-apa, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan sesuatu apapun. Termasuk harta benda beliau tidak mewariskan. Ya,
Nah, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan sesuatu, maka barang tentu cincin tersebut adalah warisan. Maka tidak akan boleh dipakai oleh siapapun kecuali diberikan kepada ahli warisnya untuk dibagikan. Nah, ini harus kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mewariskan harta benda. Ya, karena kalau seandainya Rasulullah mewariskan harta bendanya, maka tentu cincin yang dipakai oleh beliau itu diberikan dan diserahkan kepada ahli waris untuk dibagi bersama sesuai dengan ilmu ahli waris. Maka di sini lam yuwaris warrosa, Rasulullah tidak mewariskan sesuatu dari harta bendanya. Warrosa lada fa'al khotama ila warosati. Seandainya Rasulullah mewariskan sesuatu, lada fa'al khotama, maka niscaya cincin yang beliau pakai itu akan diserahkan kepada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya. Balkan al-khatamu wal-qadah was-silah wa nahwuha min asarihi daruriyati sadaqatan lil muslimina yasrifuha walil amri. Bahkan kenyataannya adalah karena Rasulullah tidak mewariskan apa-apa, tidak mewariskan harta warisan, kenyataannya adalah semua peninggalan Rasulullah seperti cincin, qadah. Qadah itu semacam tempat wadah untuk air. Ya, itu qadah namanya. Kemudian wasilah, begitu juga senjata Rasulullah. Senjata, pedang, ya, dir'i, ya, senjata, pedang, kemudian tameng dan lain sebagainya. Wanahwa, dan selain itu yang kita sebutkan contoh-contohnya min asarihi doruriyah, dari peninggalan beliau yang sangat penting-penting, shadaqatan lil muslimin, itu sebagai sedekah bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang muslimin, kaum muslimin. Yasrifu hawalil amri haitsu ra'a minas masalih. Maka yang berhak untuk mengatur dari peninggalan Rasulullah ini seperti cincin, wadah tempat air, senjata dan lain sebagainya, yang bertanggung jawab untuk mengaturnya adalah walil amr. Ya, walil amr di situ adalah yang ditunjuk untuk khalifah atau yang di bawah khalifah untuk mengaturnya. Ya, hai sura'a minal masalihi, dengan mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin. Faja'alal qadaha 'inda Anasin. Maka walil amr ini ketika itu ya mengamanahkan qadah tersebut, tempat wadah air tersebut, diserahkan kepada sahabat namanya Anas bin Malik. Ikraman lahu li khidmatihi, karena tujuan untuk memberikan kemuliaan, menghargai Anas bin Malik selama hidupnya sebagai pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama hidupnya Anas bin Malik ini membantu Rasulullah dalam semua kehidupan Rasulullah. Karena jasa beliau selama hidup Rasulullah dibantu oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik ini diberikan yaitu keistimewaan wadah qadah tadi, diberikanlah kepadanya untuk disimpan oleh beliau. Nah, disimpan oleh beliau sebagai bukan dikatakan warisan, tapi sebagai peninggalan Rasulullah yang boleh digunakan, boleh dilihat oleh seluruh kaum muslimin, muslimat di seluruh dunia. Nah, itulah yang disamakan dengan qadah. Jadi ini harus dipahami bahwa tidak benar bahwa Rasulullah itu mewariskan sesuatu dengan arti seperti kita. Nah, seandainya Rasulullah mewariskan hartanya setelah wafat, maka barang tentu cincin yang beliau pakai tadi adalah jadi warisan. Karena cincin yang terbuat dari perak itu tentunya ada harganya, ada nilainya. Ya, nah ini harus kita paham. Waman aradat tabarruka bihi lam yamna'hu. Dan
Kodah tadi yaitu wadah air yang ada sama Anas bin Malik yang dipegang oleh Anas bin Malik. Man arada tabarruka bihi, barang siapa yang ingin bertabarruk dengan kodah tersebut. Barang siapa yang ingin mengambil berkah dari kodah tersebut. Lam yamna'hu, dia tidak pernah melarangnya. Dia tidak pernah menolaknya, bahkan memberikan kodah itu kepada orang yang ingin bertabarruk. Wa ja'ala baqil asasi 'inda Anasin ma'rufina. Kemudian selain daripada kodah tadi, yaitu wadah air tadi, beberapa peninggalan Rasulullah itu asas, yaitu peninggalan dari rumah beliau, itu dititipkan pada Anas bin Malik. Ya, wa ja'ala baqil asasi 'inda Anasin ma'rufin. Wa ja'ala baqil asasi 'inda Anasin ma'rufin. Jadi itu diletakkan dengan penuh amanah sebagai peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali pada hadis yang tadi. Dari hadis ini dipahami bahwa ada 2 poin penting. Pertama, bahwa boleh kita bertabarruk dengan peninggalan orang-orang soleh. Apa arti tabarruk? Tabarruk itu adalah mengambil berkah dengan peninggalan orang-orang soleh yang dipakai oleh mereka seperti baju, cincin, dan lain sebagainya. Kita yakin bahwa dengan memakai itu Allah berikan keberkahan kepada kita karena berkahnya para wali-wali itu, ya, para wali-wali atau nabi-nabi yang telah memakai pakaian dan lain sebagainya. Mengambil berkah ini, tabarruk dalam hukum ahli sunnah wal jamaah, itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan syirik, bukan bid'ah, dan bukan seperti yang didakwahkan oleh mereka, syirik dan pelakunya masuk. Tidak. Ya, karena praktek tabarruk ini sendiri sudah dilaksanakan oleh para sahabat di zamannya. Bahkan setelah wafatnya pun Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in juga melakukan praktek tabarruk. Ya, alhamdulillah kalau kita dari murid-murid Syekh Abdullah, murid dari murid-murid beliau, sudah sering bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah rambut Rasulullah yang sudah sampai kepada para syekh-syekh kita yang ada di sana. Nah, ini adalah sebuah kemuliaan. Ini adalah sebuah yang dinanti-nantikan seorang muslim bisa bertabarruk dengan peninggalan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus kita paham. Dari sini disimpulkan, para di hukum fikih mereka mengatakan kalau ingin punya cincin, maka sebaiknya gagangnya itu cincinnya terbuat dari perak. Karena Rasulullah sendiri adalah bercincin, pakai cincin dari perak. Ya, kalau harganya dengan emas tentunya lebih murah daripada emas. Kalau untuk laki-laki memakai perak itu, ya, untuk cincin itu dibolehkan. Untuk laki-laki itu dibolehkan. Maka silahkan yang laki-laki untuk membelikan cincin dari perak tersebut. Ya, karena itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masa hidupnya. Dilakukan oleh Rasulullah di masa hidupnya. Tetapi kalau cincin terbuat dari emas bagi laki-laki, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena emas itu tidak boleh bagi laki-laki. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, jangan pula karena merasa emas lebih indah dilihat, harganya stabil, kemudian lebih mahal, dijadikan cincin. Bagi laki-laki tidak boleh. Ya, makanya kalau ingin pakai cincin, maka belilah cincin yang terbuat dari perak. Terbuat dari fiddah, warik dalam bahasa Arabnya disebut dengan warik, warikun, ya. Jadi ini silahkan dibeli. Ini sudah banyak di pasaran cincin yang terbuat dari perak. Cuma hati-hati, kalau cincinnya ada tulisan-tulisan yang mulia, jangan dibawa ke kamar mandi. Misalnya tertulis di situ Muhammad Rasulullah, jangan dibawa ke kamar mandi. Kenapa? Karena nama Allah ada di dalam cincin itu, ada terukir di situ.
maka letakkan di luar baru masuk kamar. Jadi ini harus berhati-hati. Terkadang-kadang orang-orang saking semangatnya tidak pandang bulu, semuanya ditaruh nama-nama mulia. Cincinnya ditaruh Lafzul Jalalah Allah, kemudian pecinya ditaruh Lafzul Jalalah Allah, bajunya ditaruh tulisan Allah. Nah, ini dihindari. Ya, kenapa? Ditakutkan itu semuanya nanti terjatuh ke tempat mustaqzar, tempat yang jorok dan menjijikkan, tempat kotor. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita seorang muslim, betul kita mencintai label-label itu. Misalnya di bajunya ada tulisan ana muslim, saya muslim. Ya, apalagi kalau bahasa Arab itu kan harus kita hargai sebagai bahasa Arab. Ya. Jadi jangan sampai lafzul jalalah itu terinjak-injak kaki karena ditaruh di baju kemudian diinjak orang. Ya, itu jangan sampai. Begitu juga lah cincin kita. Kalau ingin ada lukisan ukiran, maka janganlah sampai menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Asmaul Husna atau lain sebagainya. Kenapa? Karena sulitnya kita menjaganya. Karena sulitnya kita menjaganya, maka ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Kita lanjut ya, ini judulnya. Maka judul yang pertama, hal ta'lam anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min wariqin. Apakah engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya pernah memakai cincin yang terbuat dari fiddah atau terbuat dari perak. Tulisannya, ya, ukiran yang ada di cincin ini adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang kita bacakan ini sangat panjang sebenarnya penjelasannya. Jadi disebutkan setelah jatuhnya cincin itu ke sumur Aris, maka terjadilah fitnah yang luar biasa terhadap umat Islam. Dan situlah mungkin nanti para ulama menjabarkan, ya, termasuklah nanti akan terjadi fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib. Terjadinya perang beberapa kali di zaman Ali. Kemudian terbunuhnya Hasan Hussein, terbunuhnya Hussein cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa kejadian setelah itu. Nah, itu seolah-olah isyarat bahwa akan terjadi beberapa kejadian setelah itu. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Kita lanjut judul yang baru. Kalau ingin memakai cincin, maka belilah yang terbuat dari perak atau fiddah. Kalau bahasa Medannya begitulah, perak. Atau kalau salah ucapnya salah. Itulah dia. Kita lanjut. Judul yang kedua, kita dua judul pada pagi hari ini. Hal ta'lam anna samandala hayawanun yatalazzaju bin nar wala tuhrikuhu wala tu'assiru fihi. Apakah engkau mengetahui bahwa ada seekor hewan namanya as-samandal? Ada seekor hewan namanya as-samandal. Dia merasa tidak panas di dekat api atau di atas api. Yatalazzaju bin nar. Artinya api tidak mempengaruhinya, tidak terbakar. Wala tuhrikuhu, api itu tidak membakar hewan tersebut. Wala tu'assiru fihi, bahkan anehnya tidak memberikan pengaruh sedikit pun dari api yang ada. Subhanallah, ini akan kita ambil hikmahnya bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah semata yang memberikan manfaat dan mudarat. Tidaklah api yang memberikan kebakaran, tidak juga lah pisau yang membakar, yang memotong, bukanlah pisau yang memotong pada hakikatnya, dan bukan juga lah makanan minuman yang menjadikan kita
kenyang dan tidak lapar atau tidak haus. Tapi hakikatnya semuanya adalah Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang memberikan mudarat. Coba kita lihat, ini subhanallah. Ada hewan Allah ciptakan tidak terbakar dengan api, malah merasa enak di dekat api. Hewan apa tersebut? Dalam kitab ini Syekh menyebutkan namanya as-samandal. Hewan ini kalau dilihat di internet, Allah a'lam apakah itu hewannya, karena saya lihat di internet, samandal ini semacam burung kecil. Ya. Tapi lihatlah di internet namanya as-samandal. Kita lanjut, Allah a'lam apakah foto yang di internet itulah maksudnya, saya tidak tahu. Yujadu hayawanun yuqalu lahu samandal. Ada di muka bumi ini satu hewan, seekor hewan namanya samandal. Hazal hayawanu yatalazzaju binnar. Ini hewan, anehnya, keistimewaannya, dia merasa lezat di atas api. Tidak merasa kepanasan. Wala tuhrikuhu, dan api ini tidak membakar hewan tersebut. Jadi kalau dia masuk ke sebuah api ini tidak membakarnya. Wala tu'assiru fi, bahkan tidak memberikan asar, tidak ada pengaruhnya sedikit pun terhadap hewan tersebut. Luar biasa. Wa huwa masalu ghairihi minal hayawanat. Ya. Murakkabun min lahmin wa damin. Ini hewan ini seperti hewan-hewan yang lain, yaitu tersusun dari daging dan juga darah. Artinya ada jasadnya, ada badannya, ada dagingnya, ada tulangnya, lengkap seperti hewan-hewan yang lain. Tapi tidak terbakar oleh api. Kebal dengan api. Tidak ada masalah dengan api. Tidak merasa kepanasan. Bahkan tidak terbakar kalau dimasukkan ke dalam api. Hatta innal fira'a wal manadila al-muttakhazata min jildihi ijattasakhat tutrahu finnar. Hatta innal fira'a wal manadil, sampai fira' yaitu al-fira' wal manadil yaitu tisu-tisu, al-muttakhazata min jildihi, yang terbuat dari kulit dari hewan ini, ittakhazat tutrahu finnar, jika dibuang ke api, ya, maka itu tidak terbakar. Artinya kalau tisu itu terbuat dari kulit hewan tersebut, maka tisu ini pun tidak akan terbakar. Wa hatta innahu yughmasu fi zait wa yush'alu narun. Bahkan sampai kalau kertas atau tisu terbuat dari kulit hewan tersebut, kemudian dimasukkan ke minyak, ke bensin atau minyak yang bisa membakar, kemudian yush'alu binnar wa yush'alu narun, kemudian dinyalakan api, summa lamma yantahi zait tantafi'un nar. Jadi yang anehnya adalah tidak terbakar walaupun menyala karena ada minyak tersebut. Hatta lamma yantahi zait, tatkala minyak itu telah habis, tantafi'un nar, maka api itu mati dengan sendirinya. Wa tabqa hazihil manadilu, dan tisu dan kertas ini tetap utuh seperti semula. Subhanallah. Wa qad zahaba anhal wasakhu. Yang anehnya adalah jika ada kotoran di tisu dan kertas ini, yang terbakar itu adalah kotorannya. Wa qad zahaba anhal wasakhu. Kotorannya yang terbakar, walam tahtariq, dan kertas dan tisu itu tidak terbakar. Jika tisu dan kertas itu terbuat dari hewan samandal yang kita sebutkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini Allah yang menjadikan seperti itu. Allah yang menjadikan hewan ini tidak terbakar. Subhanallah. Coba kita lihat. Dari kisah ini, dari cerita ini, ada dalil dalam ahli sunnah wal jamaah, dalam akidah kita. Wahada
Hadza ja'alahu Allah Ta'ala dalilan lana ala anna an-nara la takhluqul ikhraqa, ya. Di dalam cerita ini Allah Ta'ala menjadikan dalil bagi kita bahwasanya api tidak menciptakan kebakaran. Bukan api yang membakar pada hakikatnya. Balillahu ta'ala huwallazi yakhluqul ikhraqa isra mulamasatin nar. Akan tetapi Allah lah yang menciptakan kebakaran setelah menyentuh api. Jadi sebab menyentuh api, maka terbakarlah dia. Tapi hakikat menciptakan kebakaran pada sesuatu benda karena menyentuh api, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi api tidak menciptakan kebakaran. Yang menciptakan kebakaran pada sejatinya, pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai anna an-nara la takhluqul ihraqa bi tabi'atiha. Artinya api tidak menciptakan dengan tabiatnya, tidak menciptakan kebakaran. Masih ingat dalam kitab Mukhtasar bahwa bukanlah api yang membakar, bukan juga pisau yang memotong. Pada hakikatnya bukan tabiat yang menciptakan ya hasilnya. Ya. La tabi'ah wala illah. Bukan tabiat yang menciptakan sesuatu dan bukan juga illah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan tabiat api, ya, tabiatnya, kebiasaannya pada lumrahnya adalah membakar. Bukan berarti api ini yang menciptakan kebakaran pada kertas, pada sebuah benda, tidak. Bukan dia yang menciptakan kebakaran, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annaha la tu'assiru bi tabi'iha fil ihraq. Dan api ini tidak akan memberikan asar, tidak memberikan pengaruh kebakaran kepada sesuatu biduni iradatillah, tanpa kehendak Allah, wa khalqillah, tanpa penciptaan Allah, lihazal ihraq, bagi kebakaran ini, bagi terbakarnya sesuatu. Artinya tanpa kehendak dan penciptaan Allah kebakaran kepada sesuatu, tidak akan terjadi kebakaran. Tidak akan terjadi kebakaran. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak terjadi kebakaran, maka tidak akan terjadi kebakaran. Kenapa? Karena sejatinya yang menciptakan kebakaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala huwallazi yakhluqul ihraq. Maka Allah lah yang menciptakan kebakaran. Terbakarnya sesuatu, siapa yang menciptakannya? Allah. Laisatin naru takhluqul ihraq. Bukanlah api yang menciptakan kebakaran. Hadza dalilun iyaniyun. Maka dari kisah ini dalil secara nyata, iyaniyun, yang nampak di mata kita, nasabahullahu ta'ala li'ibadihi hatta yazdadal mu'minuna iqana bi'annahu la khaliqa illallah. Allah memberikan contoh hewan ini kepada kita sebagai ibrah, pelajaran bagi hamba-hambanya, hatta yazdadal mu'minun, sampai orang-orang mukmin bertambah keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan satu-satunya. La khaliqa illallah. Hanya Allah lah yang menciptakan satu-satunya. Ai annal asbab al-adiyata, bahwa sebab-sebab yang biasa, ya, al-ma'a wal khubza wan nar, seperti air, wal khubza, roti atau makanan, wan nar, api, wad dawa'a, obat-obatan, wa ghairu zalika minal asbabil adiyah. Selain yang kita sebutkan contoh-contohnya, ini disebut dengan sebab-sebab yang biasa. La takhluqu musabbabatiha, tidaklah menciptakan hasil sebab tersebut. Wa annahu la darra wa la nafi'a 'ala al-haqiqati illallah. Dan tidak ada yang memberikan mudarat dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada seluruh makhluk secara hakikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innamallahu wa khaliqu dzalikal musabbab. Hanya Allah yang menciptakan hasil dari sebab tersebut. Ziyadatan fil iqan, untuk menambah keyakinan. Bi anna Allah Ta'ala huwa khaliqu kulli syai'. Bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Wa annal asbabal adiyata, dan sebab-sebab yang biasa ini la takhluqu, tidaklah menciptakan sama sekali. Innamallahu ta'ala, hanya saja Allah lah yang menciptakan isra isti'mali hadzalikal musabbab. Ketika sebab ini digunakan, maka hasil sebab ini Allah yang menciptakan. Saudara-saudara, dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, dalam akidah kita, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta satu-satunya, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika menafsirkan asyhadu an la ilaha illallah, beliau mengatakan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini dipahami bahwa sebab-sebab yang kita lakukan, ya, misalnya dia makan, dia minum, ketika dia kenyang, bukan berarti makanan dan minuman ini yang memberikan dia kenyang. Ingat, seorang muslim harus berkeyakinan bahwa makanan dan minuman ini bukanlah hakikatnya dia yang menciptakan kenyang. Tidak. Tetapi ini namanya sebab musabbab. Ini namanya sebab musabbab. Sebab dia kenyang karena makan. Tetapi tidak semua sebab hasilnya pasti dapat. Tidak. Karena banyak orang makan, tak kenyang-kenyang juga. Berarti bukanlah makanan yang menjadikan kekenyangan. Bukanlah makanan menjadikan seseorang menjadi kenyang. Bukanlah makanan yang menciptakan kekenyangan. Tetapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di zaman dahulu ada namanya Muawiyah. Ketika dipanggil oleh Rasulullah untuk menghadap kepada Rasulullah, didapatkan dia masih makan. Kemudian dipanggil lagi untuk menghadap kepada Rasulullah, dia masih makan. Dipanggil lagi oleh sahabat, wahai Muawiyah, dipanggil oleh Rasulullah, dia masih makan. Tetap masih makan, sehingga Rasulullah mengatakan, mendoakan, la asba'allahu batnahu. Rasulullah mengatakan Allah tidak akan menjadikan perutnya kenyang. Terbukti. Setelah itu dia makan pun banyak-banyak, tidak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena hakikatnya yang menjadikan kenyang itu bukan makanan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian lain juga, terkhusus perempuan, suka diet-diet. Suka diet, suka ingin kurus. Makannya sedikit, tapi merasa kenyang. Merasa kenyang, tapi nggak tahu kenyang sebenarnya. Artinya bahwa kita harus pahami, kita mau makan banyak, makan sedikit, bahwa yang menciptakan kekenyangan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang makan nggak kenyang-kenyang juga. Harus dipahami bahwa bukan makanan yang memberikan kekenyangan, yang menciptakan kekenyangan, tetapi Allah Subhanahu. Begitu juga kalau kita berobat. Kita misalnya sakit, kita berobat. Ketika kita berobat, jangan sampai meyakini bahwa obat ini yang menciptakan sembuh dari penyakit. Tidak. Obat ini disebut dengan sebab musabbab. Sebabnya kita sembuh karena minum obat. Tetapi yang menciptakan kesembuhan Allah. Bukan obat tersebut. Karena banyak orang berobat dengan obat yang sama, sebagian sembuh, sebagian tidak. Misalnya, ada satu sakitnya sama. Datang yang orang kedua, sakitnya juga sama. Dokter memberikan resep obat yang sama. Orang yang pertama sembuh penyakitnya. Orang yang kedua tak sembuh-sembuh. Resepnya sama, cara minum obatnya sama, tak sembuh-sembuh juga. Kenapa ini terjadi? Si A sembuh, si B tidak sembuh. Obatnya sama, resepnya sama, cara makannya sama, cara minumnya sama. Kenapa? Karena keyakinan kita bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat.
Yang menciptakan kesembuhan bukan obat. Yang menciptakan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan itu terjadi pada seseorang. Jadi ini harus dipahami. Nah, ketika kita minum obat, ketika kita berobat, yakin bahwa bukan obat itu yang menyembuhkan, tetapi itu hanya sebab. Itu hanya sebab. Yakini bahwa hanya Allah yang menyembuhkan. Bisa orang sembuh tanpa berobat. Ada. Makanya para ahli sufi mengatakan, kalau kita dapat penyakit, kalau kita sabar, itu lebih baik. Nggak usah berobat. Kalau sabar. Kenapa? Karena semakin sabar, semakin banyak pahalanya. Karena keyakinan kita bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Jelas itu ya. Ya kalau derajat kita belum sampai derajat yang kita harus berusaha sebenarnya. Berusaha seperti yang diyakini oleh para wali-wali itu. Artinya bahwa kita kembali ke topik kita. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sebab dan bukanlah tabiat yang menciptakan sesuatu. Tetapi siapa yang menciptakan sesuatu? Allah Subhanahu wa taala. La tabi'ata wa la illata. Bukanlah tabiat dan bukanlah illat yang menciptakan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus dipahami. Seorang muslim harus memahami bahwa sebab musabbab bukanlah yang menciptakan segala sesuatu, tetapi Allah semata-mata yang menciptakan segala sesuatu. Coba kita lihat. Allah menjadikan satu hewan namanya as-samandal. As-samandal ini kalau dilempar ke api, dia tidak akan mati. Jangankan mati, terbakar pun bulunya tidak terbakar. Dia merasa enak di atas api. Subhanallah. Nah, ini adalah hewan nyata dan ada bentuknya, ada hewannya. Ya. Saya pernah lihat di YouTube, di internet, Allah alam apakah ini yang dimaksudkan Syekh kita, karena saya nggak pernah lihat secara nyata depan mata saya. Tapi ada di internet berbahasa Arab yang tertulis seperti itu. Tapi yang penting bahwa ini nyata bahwa ada hewan yang tidak terbakar oleh api, bahkan merasa nikmat di atas api, merasa enak, merasa nyaman di atas api, tidak terbakar. Ini menunjukkan bahwa bukan api yang membakar pada hakikatnya, bukan api yang memberikan kebakaran, bukan api yang menciptakan kebakaran. Itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. La khaliqa illallah. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah inilah mungkin pengajian kita pada pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan dimanapun berada, baik yang ada di timur, di barat, Indonesia, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saling mendoakan kita, karena dengan mendoakan satu dengan yang lain, walaupun di belakang orang tidak ketahuinya, malaikat akan mengatakan walaka bil misil. Maka malaikat mengatakan bagimu doa yang seperti yang kau doakan. Artinya kita harus saling mendoakan walaupun dalam keadaan tidak bertatap muka. Ini adalah pengajian yang berkah. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini bisa bermanfaat. Kita tutup, ada 2 judul pada pagi hari ini. Yang pertama, apakah engkau mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di masa hidupnya menggunakan perak, menggunakan fiddah. Judul yang kedua adalah apakah engkau mengetahui bahwa ada seekor hewan namanya as-samandal, tidak terbakar dengan api. Tidak hanya terbakar, ya, tidak merasakan sedikit pun efek samping dari api. Tidak ada pengaruhnya baginya api tersebut. Ini subhanallah adalah hewan yang luar biasa yang Allah ciptakan. Tetapi dalam hikmah penciptaan hewan seperti ini, ada kandungan tauhidnya, ada kandungan akidahnya, bahwa tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. La nafi'a wa la dharra 'ala al-haqiqati illallah. Dan di sini memberi pemahaman bahwa tidak ada yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Bukan tabiat yang menciptakan, bukan juga illah yang menciptakan, bukan juga sebab yang menciptakan. Bukan obat yang memberikan kesembuhan, bukan obat yang menciptakan kesembuhan, bukan makanan minuman yang memberikan kenyang, tetapi
Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kekenyangan, kesembuhan, yang menciptakan kesembuhan, menciptakan kekenyangan, dan lain sebagainya. Inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tahlil sholawat istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Saya mohon maaf, saling mendoakan kita. Ini hari Jumat. Ada satu waktu di hari Jumat itu istijabah doa. Istijabah doa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Saling mendoakan. Saya mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.